Kalau ingin melihat data per saham, maka kita masuk, ketikkan di tanda search. Misalnya kita ketik PTBA atau PT Bukit Asam. Di sini kita bisa melihat grafik line ya untuk dari 1 hari sampai 5 tahun. Di bawahnya ada informasi previous close, itu data penutupan hari sebelumnya, hari kemarin. Open data pembukaan hari ini, day range itu rentang harga yang paling rendah 1935 dan paling tinggi 2040. Di bawahnya volume shares, jumlah saham yang diperdagangkan untuk hari ini 9,65 juta lembar saham. Di bawahnya ada turnover dalam rupiah 19,21 miliar 210 juta. Frekuensinya 3.259 kali diperdagangkan. Average price harga rata-rata 1990.40. Fair price earning ratio 5,63. Ini kita khusus nanti belajarnya di fundamental. Market cap 22,81 triliun. Di bawahnya ada market depth ya, bid frekuensi, bid volume, dan bid. Ini 53 orang dengan volume 5.294 lot ingin menawar di harga 1.980. Sebelahnya lagi ada as volume, as frekuensi. 9 orang ingin menjual sebanyak 679 lot di harga 1.990. Di bawahnya lagi, paling bawah ini adalah harga dan volume yang sudah laku. Contohnya harga 1.935 sudah laku 82 lot, diperdagangkan sebanyak 16 kali. Oke, sebelahnya adalah analitik. Analitik ini informasinya adalah yang paling penting, kita bisa melihat. Yang pertama net foreign sale, yang paling bawah net foreign sale NG plus TN, artinya penjualan asing di pasar nego plus pasar tunai itu 57,15 miliar. Kemudian yang tengah penjualan asing ya, penjualan asing yang di bawah net foreign sale ada penjualan asing di pasar nego tambah pasar tunai 57,15 miliar. Yang tengah penjualan asing di pasar reguler 134,20 miliar. Jadi untuk seluruh market jumlahnya 191,35 miliar. Ya, itu infonya. Yang di bawah sekali kita bisa melihat sekuritas mana yang banyak membeli dan sekuritas mana yang banyak membeli. Contohnya ini sekuritas dengan kode YU, ini adalah sekuritas paling banyak membeli di saham PTBA untuk hari ini, dan sekuritas dengan kode CC yang paling banyak melakukan penjualan di hari ini. Oke. Sebelahnya lagi yang paling penting itu langsung saja kita melihat key statistik. Ini adalah data fundamental yang perlu kita ketahui. Yang pertama earning per share, artinya keuntungan per lembar saham. Kita kasih contoh di tahun 2016 di kuartal pertama PTBA memperoleh untung Rp29 per lembar saham. Kemudian di kuartal kedua PTBA memperoleh untung Rp33 per lembar saham. Seterusnya sampai kuartal 4 Rp83 per lembar saham. Total 1 tahun di tahun 2016 PTBA memperoleh keuntungan Rp174 per lembar saham. Itu cara membacanya sampai di 2016 kita melihat peningkatan atau stabil daripada kinerja PTBA. Dan bawahnya kita bisa melihat lagi yang penting-penting saja di data fundamental. Sales hasil penjualan 21,79 triliun, memiliki aset 26,10 triliun,
Liability atau hutang sekitar 7,68 triliun, equity modal bersih sekitar 18,26 triliun, cash flow 4,3 triliun, operating profit, nah keuntungan operasinya 4,85 triliun, net profit ataupun keuntungan bersih 4,06 triliun. Data di bawahnya earning dividend per share. Nah, ini keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Misalnya kita membeli saham PTBA, maka PTBA akan membagikan atau bagi hasil 339,631 rupiah per lembar saham kepada kita setiap tahunnya. Ini dividen yang dibagikan terakhir kali di tahun 2018. Earning per share 352 di tahun 2018. Jadi sini yang penting kita lihat adalah dividen per share, kemudian earning per share, kemudian book value per share. Artinya book value ini artinya nilai wajar harga normal suatu perusahaan. Jadi PTBA mempunyai harga wajar di Rp1.585 per lembar saham. Ini diperoleh dari perbandingan equity berbanding dengan issued share. Issued share-nya adalah jumlah seluruh saham PTBA di sini, paling kita lihat di atas ini. Issued share 11,52 miliar. Equity-nya kita bisa melihat di sini 18,26 T dibagi 11,52 miliar. Diperoleh harga book value per share 1.585. Kemudian kita lihat di valuasi di dividen yield 17,15%, ini cukup tinggi. Jadi jika kita membeli saham PTBA di harga sekarang 1.980, proyeksi ke depan kita akan memperoleh keuntungan 17,15% per tahunnya. Ini proyeksi dari data di tahun 2018. Price earning ratio per 5,6, ini termasuk harga masih murah ya. Kemudian di bawahnya price book value ratio. Ini harga di atas harga wajarnya 1,25 kali. Kemudian di bawahnya lagi profitability, gross profit margin 34,94%, ini adalah laba kotor dari perusahaan. Kemudian operating profit margin, keuntungan dari operasi 22,25%, net profit margin adalah keuntungan bersih 18,62%, earning before tax margin EBITM, ini adalah keuntungan sebelum pajak ya. Yang di bawahnya lagi return on equity ROE, ini adalah keuntungan berbanding dengan equity. Jadi penghasilan ya, pengembaliannya sekitar 22,21%. Kemudian di bawahnya lagi adalah liquidity, ini adalah utang dari perusahaan. Debt equity ratio DER adalah utang jangka panjang sekitar 42%. Perbandingan utang dengan equity 42,04%, ini termasuk hutangnya sangat kecil. Jika dibandingkan dengan cash ratio itu sekitar 101,40%. Jadi ini data fundamental dari perusahaan yang sangat baik. Ini bisa dipertimbangkan untuk dibeli jika melihat data seperti ini. Kemudian di sebelah kanan kita melihat corp action, ini adalah aksi daripada perusahaan. Ini kita bisa melihat data dividen ya, data dividen setiap tahunnya. Oke, demikian untuk tutorial di aplikasi RTI Bisnis. Sampai jumpa, terima kasih.